Shalom Bapak Ibu Saudara. Renungan pagi hari ini kita coba melihat kasus daripada Lea dan Rahel, istrinya Yakub, dan bagaimana nanti kita melihat bahwa Lea mencapai garis akhir, ya, dalam arti dia masuk ke dalam kuburan bersama dengan Abraham di situ, dengan Sarah. Ada kuburan di situ di Hebron itu, Ishak dengan Ribka. Ada juga nanti Yakub dengan Lea. Tapi Rahel, dia mati di tengah jalan ketika dia melahirkan Benyamin, dan dia dikuburkan di jalan ke Efrata itu, di Bethlehem, ya. Jadi bagi dalam konteks perjanjian lama sampai kepada kuburan kuburan leluhur itu memiliki nilai rohani, ya. Dalam arti mendekat kepada janji Tuhan, pada janji yang diberikan kepada Abraham dan keturunannya. Nah, kita mau mempelajari mengapa Rahel tidak sampai kepada kuburan Abraham itu, kuburan mencapai garis akhir. Ada apa dengan dia, ya? Padahal si Rahel ini seorang istri yang dicintai oleh Yakub. Kita tahu itu ceritanya. Sementara Lea ini sebenarnya, ya, Yakub tuh ketipu aja dia. Ditipu sama Laban, ya. Sehingga akhirnya dia ini. Jadi Lea itu tidak dicintai oleh Yakub. Tapi memang baik Rahel maupun Lea itu dia memberikan anak-anak kepada Yakub, membangunkan bangsa Israel lah, kira-kira begitu, ya. Itulah keberhasilan mereka berdua sebagai istri. Ya, dalam zaman itu memang melahirkan juga memiliki nilai rohaninya tertentu. Nah, mari kita melihat di di Mazmur pasal 45, mengapa Rahel tidak sampai kepada kuburan Abraham itu, ya, mencapai garis akhir itu. Mari kita baca Mazmur 45 ayatnya yang ini konteksnya tentang pernikahan raja. Raja dengan putri, begitu dengan ratu, ya. Nah, dikatakan di ayat 11 dikatakan, "Dengarlah hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu, lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu." Jadi bagi seorang istri untuk dia melekat kepada suaminya sang raja, dia harus melupakan bangsanya dan seisi rumah, ya. Tapi Rahel ini tidak demikian. Dia nggak melupakan berhala daripada Laban ayahnya itu, dan itu dibawa terafim, ya. Nah, mari kita baca dulu. Itu terafim itu semacam patung yang disembah oleh Laban, ya. Dan itu dibawa oleh Rahel, ya, karena mungkin dia sudah biasa juga menyembah sebelum Yakub atau bahkan selama Yakub juga di situ. Rahel udah biasa ikut-ikut dalam penyembahan patung terafim itu. Mari saya baca dulu Kejadian pasal 31. Di sini waktu itu ceritanya Yakub lari, ya, dari Laban setelah dia bekerja 20 tahun begitu, banyak ditipu, 10 kali dia ditipu, ya. Dia berangkat bawa istri anak-anaknya, harta bendanya semua dikejar sama Laban. Nah, Laban mengejar salah satu, ya. Maksudnya, kenapa kau curi itu terafimku itu, patung sembahanku, kata Laban. Yakub bilang, saya enggak, digeledahlah seluruh apanya. Nah, di sini ternyata disembunyiin sama Rahel. Mari kita baca dulu ayat yang ke-34, ya, pasal 31. Tetapi Rahel telah mengambil terafim itu, ini dia patung berhalanya, dan memasukkannya ke dalam pelana untanya dan duduk di atasnya. Ya, intinya pokoknya si Rahel, dia alasan begini. Terus dia bilang, pendeknya Laban mencari dengan teliti, tapi dia tidak menemui terafim itu. Jadi terafimnya tetap dibawa sama Rahel sampai dia akhirnya mati di Bethlehem itu. Jadi begini Bapak Saudara, sebagai seorang istri dalam konteks itu, ya Yakub biarpun dia hidupnya naik turun babak belur, ya, dihajar Tuhan, tapi dia itu memiliki suatu perjanjian dengan Yahweh, dengan Elohim Abraham, El Shaddai, ya. Itu artinya sudah ada ikatan perjanjian. Seharusnya Rahel itu tidak boleh bawa-bawa lagi berhala ayahnya, ya, sehingga mengganggu dia untuk menyatu dengan suaminya, ya. Kalau Lea, walaupun dia nggak dicintai oleh Yakub, tapi Lea itu mengikut Yakub dia, ya. Dan akhirnya Lea sampai ke kuburan Abraham, tapi Rahel mati di tengah jalan. Nah, apa ini pelajaran yang kita dapatkan? Kita terapkanlah kasus daripada Lea dan Rahel ini, ya. Kasusnya begini, dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, suami kita itu kan Kristus, ya, Kristus Yesus.
Ya kita harus menanggalkan, jangan bawa berhala-berhala sehingga nanti memang tetap kita bisa ikut sejangka waktu. Kita tetap bisa mengikut Tuhan. Tapi pada akhirnya kita harus berhenti ya. Dalam kasus ini penyembahan berhala ini banyak. Orang Israel juga generasi pertamanya begitu. Dia nggak masuk tanah perjanjian, ya itu sejangka waktu bisa jalan dia dengan Tuhan, mengadakan perjanjian di Sinai. Nah barulah mulai di situ dia bikin anak lembu emas. Tapi setelah itu selama 40 tahun Israel tetap juga menyembah berhala. Itu khotbahnya si Stefanus bilang tuh, selama 40 tahun Israel tuh menyembah dewa Molok, dewa Refan, bawa patung-patung. Jadi penyembahan berhala ini menghalangi seseorang mencapai garis akhir, mencapai warisannya, ya. Oke lah, kita lihat dulu dalam konteks perjanjian baru ini. Bagaimana ini? Kalau saudara melihat di pelajari ya, Wahyu pasal 2, pasal 3 itu, bagaimana gereja jatuh karena 3 ajaran palsu Jebel, Biliam, Nikolaus. Semuanya itu ajaran membawa umat Tuhan jatuh ke dalam penyembahan berhala. Saudara pelajari itu ya baik-baik ya. Dunia kekristenan ini sudah menerima sudah nggak dipertanyakan lagi itu ajaran Jebel, Biliam, Nikolaus, sudah diterima ya. Bahkan diajarkan, bahkan sekolah-sekolah teologi pun diajarkan itu ya. Nah, hal ini sebenarnya membuat nanti umat Tuhan tidak mencapai garis akhir ya. Bisa katakanlah mati di padang gurun, nggak nyampe. Nah nantilah, dari mana kita tahu? Nantilah kita lihatlah, karena kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus ya. Di sanalah kita akan dihakimi. Tapi kalau kita lihat dari Matius itu perumpamaan tentang kerajaan sorga, itu jelas kelihatan garis bijaksana, ada garis bodoh. Ini semua orang Kristen ya. Perumpamaan talenta ya, hamba itu ya. Ada yang sampai, ada yang gagal, ada yang berhasil. Perumpamaan hamba jahat apa semua, lalang gandum, semuanya itu perumpamaan membuktikan bahwa nggak semua nanti orang Kristen dipercaya untuk pelayanan berikut. Kita tahu ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, orang biasa bilang gitu, itu dia akan menegakkan kerajaannya sepenuhnya di muka bumi ini. Dan orang-orang yang memang udah siap, orang Kristen yang udah siap, ya memerintah bersama dengan Kristus dengan tubuh kemuliaan sebagai raja-raja dan imam-imam untuk menaklukkan bumi ini, terus bergerak bumi ini menuju langit dan bumi yang baru. Itu nggak semua orang Kristen. Disitulah kita lihat apakah kita sebagai orang Kristen mencapai garis akhir, mencapai warisan kita atau tidak, ya. Nah ini jarang dibicarakan yang dalam kekristenan. Padahal sebenarnya perjanjian baru semua hampir itu bicara bahwa kita semua akan menghadap pengadilan Kristus, akan dinilai di sana gimana sebagainya. Banyak orang dalam kekristenan cuma ngomong pokoknya percaya Yesus masuk surga, surganya naik ke sana, nun jauh di sana, nyanyi di sana selamanya, jalannya emas. Itu tipu-tipu aja. Ketika terus datang, dia datang sebagai hakim, akan menghakimi gerejanya, ya kita akan dinilai di situ. Apakah kita layak atau sudah siap untuk pelayanan berikutnya, di zaman berikutnya atau tidak. Jadi kita berdoalah semoga kita mendapat kasih karunia ini. Jangan kita bawa berhala-berhala. Ya, entah apapun berhala itu. Kalau dalam kekristenan umumnya ya mamon. Itu sudah dalam dunia ini kita nggak sekarang patung-patung ya. Ya atau persekutuan juga bisa jadi ya. Ada orang yang kita berhalakan ya, entah pemimpin itu kita berhalakan dia. Pokoknya kalau dia ngomong benar aja dah. Pokoknya apapun, pokoknya dia ngomong benar tuh. Soalnya dia udah diberkati si kaya tuh, banyak pengikutnya apa semua. Nah ini yang model-model gini, banyak berhala-berhala begini nih akan membuat kita nggak nyampe. Ya, semoga lah sekali lagi ya. Semua ini kasih karunia. Semoga kita mendapat kasih karunia untuk ya bersihlah dari segala berhala-berhala ya. Entah bentuknya itu mamon, entah bentuknya itu memberhalakan orang, entah apa atau aliran lagi, apapun juga itulah ya. Pendeknya semoga kita mendapat kasih karunia dan bisa berjalan terus sampai akhirnya, dan kita dipercaya oleh Tuhan Yesus mengikuti dia di zaman berikut untuk menegakkan kerajaannya sepenuhnya di muka bumi ini. Haleluya, amin.